Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat ibu semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Jadi setelah ibu menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan, anak-anak ibu semua mampu menjelaskan dan membandingkan cara perkembangbiakan hewan secara generatif, yaitu secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ada berbagai macam cara perkembangbiakan hewan. Ada hewan yang berkembang biak secara generatif dan secara vegetatif. Nah, ibu akan menjelaskan secara generatif dulu ya. Secara generatif, hewan berkembang biak dengan cara melahirkan atau disebut vivipar. Kemudian, hewan berkembang biak secara bertelur atau disebut dengan ovipar. Dan ada pula hewan yang berkembang biak secara bertelur sekaligus melahirkan, disebut ovovivipar. Nah, ayo kita pelajari cara perkembangbiakan hewan tersebut. Yang pertama, ibu akan membahas tentang perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur atau disebut ovipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur memiliki beberapa ciri-ciri. Antara lain, tidak memiliki daun telinga, dan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, maka ia akan mengerami telurnya. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur yaitu embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau dengan cara bertelur yaitu unggas. Ada ayam, bebek, angsa, itik, elang, penguin, dan lain-lain. Kemudian, hewan yang berkembang biak secara ovipar ada reptil. Nah, apa saja reptil? Hewan reptil ada cicak, tokek, buaya, biawak, dan lain-lain. Kemudian, dari jenis serangga, nyamuk, lalat, capung, belalang, semut, dan lain-lain. Nah, dari hewan yang hidup di air contohnya ikan, penyu, udang, dan lain-lain ya. Nah, itulah contoh hewan yang berkembang biak secara bertelur atau ovipar. Yang kedua, perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau disebut vivipar. Hewan-hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi oleh rambut. Perkembangbiakan hewan dengan cara vivipar atau melahirkan, maka embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam tubuh atau rahim induknya. Hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar yaitu hewan yang hidup di darat antara lain tikus, kucing, sapi, kuda, kambing, kelinci, kelelawar, beruang, orangutan, kanguru, koala, dan lain-lain. Nah, hewan yang hidup di air, lumba-lumba, ikan paus, anjing laut, berang-berang, singa laut, dan lain-lain. Yang ketiga, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan atau disebut ovovivipar. Hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Bagaimana ya perkembangbiakan dengan cara ovovivipar? Nah, yang pertama, embrio atau calon individu tumbuh di dalam telur dan kemudian disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan yaitu ikan hiu, kuda laut,
dan platypus. Baiklah anak-anak ibu semua, hari ini kita sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan dengan cara generatif, yaitu dengan cara vivipar atau dengan cara melahirkan. Yang kedua dengan cara ovipar, yaitu dengan cara bertelur. Dan yang ketiga dengan cara ovovivipar atau dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, anak-anak ibu semua sudah tahu kan tujuan hewan berkembang biak, yaitu agar tidak punah dan dapat bermanfaat bagi manusia, baik sebagai bahan pangan dan sandang. Oleh sebab itu, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan semua jenis hewan. Seperti yang tercantum dalam surah An-Nur ayat 45. Yang artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak ibu semua paham ya apa yang telah ibu jelaskan. Nah, anak-anak ibu jangan lupa ya untuk mengerjakan latihan kuisisnya yang telah ibu kirim di WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.